guys, kembali lagi di podcast Ngos-Ngosan and Open Your Mind. Bersama gue Maulana Agus Herullah. Jadi di episode kali ini gue akan ngebahas kehidupan para cosplayer. Oke bro, karena ini lu kan paham kan, walaupun gak banyak. Ya. Ini bener-bener gak paham apa emang kerjanya? Ya, emang biasa-biasanya lah. Tapi lu tau lah dampak positif dan negatifnya cosplay kan? Tahu. Untuk dampak positifnya sendiri sih, menurut gue ya, cosplay itu lumayan ngebantu banget buat ngembangin kepercayaan diri lu. Terus kayak misal contoh di gua, awalnya gua tuh orangnya malu, tapi setelah beberapa kali tampil dan ketemu banyak orang di event, gue jadi lebih kayak percaya diri buat tampil di depan umum. Berarti cosplay itu kayak nggak sekedar hobi aja gitu ya? Iya, sebenarnya itu bukan sekedar hobi. Itu tuh harus kayak punya kepercayaan diri yang gede. Harus emang banyak melatih diri lo lah. Berarti jatuhnya kayak buat meningkatin skill kepercayaan diri lah. Selain yang tadi lu sebutin, ada lagi nggak sih bro yang lu tahu tentang dampak positifnya dari cosplay itu? Ada lagi. Cosplayer itu ngebantu gue buat jaga manajemen waktu gue. Terus kita juga kan namanya manusia ya, kita tuh harus bisa bagi waktu antara pekerjaan sama dunia yang kita senengin lah. Terus juga ada lagi buat kehidupan sehari-hari, kayak misal contoh gue kayak seneng buat bikin kostum. Pokoknya kayak gitu-gitu lah. Tapi kalau bikin kostum gitu, biasanya nih lu nyewa apa kalau beli atau lu minjem gimana? Kadang gue minjem, terus kadang kalau misalnya emang waktu gue juga luang, gue kadang juga bikin sendiri. Tapi emang gimana ya, namanya hasil bikin sendiri itu pasti emang beda daripada kita ini kan. Dan emang pas udah perform di depan umum itu rasanya puas banget, kayak udah tampil maksimal karena itu hasil kita, kayak ciri khas sendiri lah. Betul. Apalagi emang cosplayer kan pasti saling terikat sama anime atau karakter yang kita suka. Iya, betul. Itu juga salah satu yang ngebantu banget ya. Itu nanti kita akan bahas bro. Oke. Tentang anime yang bakal lu suka ntar kita bahas. Siap. Oke, setelah tadi kita bahas dampak positif nih dari cosplay, pasti ada dong dampak negatifnya dong. Pastilah. Biasanya tuh kalau misalnya ada dampak positif, pasti ada dampak negatif tuh. Iya. Menurut lu nih, apa sih dampak negatif dari cosplay itu? Kira-kira ada nggak? Dampak negatifnya sendiri di cosplayer itu tuh menurut gua kita tuh belum ngelihat, dari para penonton semua tuh belum ngelihat kayak sisi gelap dari dunia cosplayer ini. Dan kebanyakan cosplayer ini tuh kayak mempunyai masalah soal pelecehan, terutama apalagi juga kekerasan. Ya walaupun nggak tahu itu verbal apa non verbal, kita juga tahu lah. Tapi mungkin kebanyakan pelecehan mungkin ya, kayak yang para cosplayer cewek-cewek mungkin ya. Iya. Karena kan ya kita tahu lah cosplay itu kan pakaiannya yang ya gitulah. Nggak usah kita itu lah. Iya. Ya emang pasti banyak banget ya yang kayak gitu-gitu lah. Makanya kita dari yang sekarang ini kayak harus selalu ngejaga dunia cosplayer biar nggak ada kayak gitu. Kita untuk kayak rame-rame buat grup gitu-gitu, kalau misalnya ada apa-apa kayak misal ada kekerasan atau pelecehan begitu-begitu, tinggal bilang ke grup dan kita selesain masalahnya langsung gitu.
Tapi berarti fungsinya grup itu bukan cuma sekedar buat info-info untuk event gitu ya? Betul, kita juga pasti mikirin hal-hal lainnya juga lah. Pasti banyak emang. Tapi pernah nggak sih lu merasa kayak cosplay itu bikin muncul tekanan sosial atau masalah kayak lu sama orang sekitar lu? Kalau soal tekanan dari orang-orang sekitar sih pasti ada. Kayak salah satu contoh yang paling besar itu kayak ada statement orang itu anggapan cosplayer itu tuh kayak masih bocah. Apalagi dari sisi keluarga juga, kadang keluarga tuh nggak mendukung. Soalnya emang ya kita, apalagi gua laki-laki, itu tuh kan pasti kalau cosplayer itu ada apa gitu-gitunya kan. Nah itu juga yang mungkin ada yang terlihat jelek lah dari situnya untuk orang-orang lainnya juga. Ada yang sih selain yang tadi lu bilang itu, apalagi tuh yang bikin orang-orang sekitar lu tuh kayak menganggap cosplay itu masih kayak bocah lah? Tanggapan gue itu sih sebenarnya tuh lu ya harus gitu banget lah. Harusnya tuh lu bisa melihat dari sisi lainnya. Dan cuma kayak di satu sisi lu nganggap cosplayer tuh kayak bocah, masih alay gitu lah. Harusnya kan kayak gitu lah. Lu bisa lihat dari sisi lainnya juga. Apalagi nih yang dari keluarga juga, kan gue kan udah capek-capek kayak ngeluarin effort buat bikin baju. Masa dengan hal yang gue suka dan itu bisa aja gue dapat duit dari situ. Tapi orang-orang yang dari deket gue aja tuh gak mendukung. Apalagi kebanyakan orang-orang yang jauh dari gue itu lebih bisa nge-down mental gue di situ juga. Tapi sejauh ini bro, cosplay itu bikin lu ngasilin duit atau justru malah buang-buang duit? Sebenarnya cosplay itu nggak bisa lu bilang kayak ngabis-ngabisin duit. Soalnya ada beberapa event juga itu tuh lu bisa dapat duit kalau lu ikut lomba. Ada kayak lomba bagus-bagusan kostum gitu. Itu lu biasanya dihadiahin per juara, kayak juara 1, 2, 3. Jadi ya masih ada pemasukan dari situ juga. Berarti masih ada lah penghasilan walaupun nggak banyak. Iya, jadi kita juga nggak membuang duit yang terlalu banyak, masih kepegang. Biasanya nih bro, cosplay itu di hari apa ya sih? Biasanya tuh kalau cosplay, biasanya kebanyakan tuh di hari kayak Sabtu atau Minggu. Dan gue juga emang nyarinya tuh lebih banyak di hari-hari Sabtu atau Minggu. Soalnya kan emang kita kan ada kegiatan lain kan, gak cuma cosplay juga. Jadi emang harus pintar-pintar. Berarti biasanya di hari-hari libur lah. Tuh, belum lagi kayak di acara kayak tanggal-tanggal merah, gitu-gitu tuh biasanya banyak banget. Itu biasanya dapat infonya dari mana sih lo? Biasanya tuh dapat info tuh kayak dari grup, terus dari Instagram, dari TikTok, dan ya banyak banget. Biasanya nih kan kalau cosplay gitu otomatis ada yang mau suka, ada yang foto gitu kan. Ya. Itu biasanya lu posting nggak sih foto-foto yang gitu ya? Biasanya sih gue kalau emang dapat ya, apalagi itu kan fotografer tuh biasanya ngambilnya tuh benar-benar yang kayak bagus gitu loh, ngambil yang bagus, custom lu bagus, baju lu bagus semua, itu tuh pasti difoto. Dan itu emang biasanya kalau emang ketahuan di foto, biasanya anak-anak atau gue contohnya, gue biasanya minta kayak fotonya, atau kadang dia juga masih langsung ke gue
ini gue fotoin lu mau kok fotonya gitu. Fans lo mungkin. Mungkin bisa dibilang gitu. Terus juga kayak yang lo tanyain tadi, kayak gue biasanya nguploadnya di mana? Ya. Gue ngupload tuh biasanya tuh kayak di akun second gue. Berarti punya akun second ya? Iya, soalnya kebanyakan cosplayer itu tuh punya dua akun. Yang pertama tuh ya akun pribadi lah. Akun pribadi tuh kayak khusus gua yang bukan cosplayer. Seharian lah gitu ya? Iya, betul, keseharian. Kalau akun kedua tuh kayak khusus gua buat cosplay. Nah itu tuh biasanya kayak follower gua bilang buat gua tuh cosplay lu pakai ini dong. Nah itu biasanya request dari situ. Itu. Gue mau nanya nih bro, kira-kira ada nggak sih cosplayer yang lu idolain atau yang cosplayer yang inspirasi lu lah? Ya, tiap cosplayer pasti punya lah. Salah satu sosok yang kayak bikin dia pengen ngikut cosplay juga, terutama di gue juga. Gue tuh suka sama cosplayer yang namanya Pudi Pun. Dan kalau emang penonton juga pada tahu, boleh komen di bawah lah. Biarin penonton ngos-ngosan lah, yang tahu ya. Ya. Itu lu tau nggak kalau itu Pudi Pun itu lu tau? Kalau gua sendiri jujur gua nggak tahu. Nah, nggak tahu. Ya, karena ya gua nggak terlalu ini banget lah punya cosplay. Nah, ya udah kan kayak lu tuh gak cerita. Jadi gue jelasin aja lah. Buat yang nggak tahu juga, Pudi Pun itu dia seorang cosplayer. Dia juga terkenal bukan hanya cosplayer, bukan kayak cosplayer gitu doang, tapi dia juga terkenal kayak kostum-kostumnya bagus gitu-gitu, dan juga tentang pengaruh buat di media sosial itu juga pengaruh sosok Pudi Pun ini lah. Kira-kira ada lagi nggak sih bro yang lu inspirasiin dari sosok Pudi Pun ini? Ada. Dia tuh juga gimana ya? Gue tuh banyak belajar dari dia. Kayak soal menurut gue tuh dia kayak selalu kayak salah satu contoh cosplayer buat gue. Yang kayak dia tuh bisa konsisten, dia juga orangnya tuh kayak mikir tuh harus selalu eksis lah untuk kedepannya kayak gitu-gitu. Tip dan dampak negatifnya dunia cosplay nih. Ya. Ada nggak sih harapan lo buat perkembangan dunia cosplay ke depannya? Ya kalau harapan gua buat kedepannya untuk cosplayer ini sih kayak biar banyak orang mikir gitu atau paham kalau cosplay itu nggak cuma sekedar hobi, tapi juga bentuk kreativitas, terutama juga seni. Jadi semoga aja untuk kedepannya statement negatif itu makin dikurangin lah, dan biar statement positif tuh biar ada terus gitu. Oke, thank you banget nih Yok buat cerita dan wawasan kali ini. Semoga obrolan kita kali ini sangat menginspirasi buat teman-teman yang nonton lah. Ya, amin. Gue juga ya ucapin terima kasih juga lah udah diundang datang sini. Ya, gue juga thank you banget nih ya. Lu udah mau datang sini ya. Aman. Oke teman-teman. Jadi karena obrolan kita kali ini udah lumayan panjang, jadi mungkin kita akan ngakhirin aja episode kali ini. Dan jangan lupa untuk terus pantengin episode-episode kita selanjutnya.